ini kan banyak orang yang lagi tertarik banget sama kerja di Web3. Apakah di Web3 itu kerjanya seenak yang dipikirkan orang-orang? Ya namanya kerja mungkin nggak ada yang enak. Dari semua narasi kripto, narasi favorit Pak William apa? Sekarang Iya. meme coin. Meme itu bisa membawa banyak orang awam ke Web3. Pak William kan juga ini nih terkenal sebagai Bapak Ethereum Indonesia. Itu kok bisa ada narasi kayak gitu, Pak? Saya masuk Ethereum kan sejak ICO Udah berapa X tuh, 2014. Pak? 10.000x kalau dari. Hai guys, kembali lagi di podcast Coin kami. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah seorang CTO sekaligus co-founder dari exchange tertua dan pertama di Indonesia. So please welcome Pak William Sutanto. Halo Pak, apa kabar? Baik. Pak, sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh nggak ceritain sedikit background masa kecilnya Pak William gimana sampai kok bisa meniti karir di dunia Web3 ini? Dari kecil banget nih. Sekecil apa? Iya. Dari bayi? Boleh kok bisa kayak ke arah sini gitu? Sebenarnya nggak sengaja sih. Ya mungkin kalau mau flashback agak jauh, SMA, mungkin mundur lagi deh, dikit lagi. Waktu kecil, orang tua saya itu usahanya toko elektronik. Oke. Jadi waktu kecil saya suka ngulik elektronik. Jadi dari kelas 3 atau 4 SD saya bisa ngerakit radio. Jadi saya di kamar kalau dengerin radio itu radio FM rakitan saya sendiri. Umur berapa tuh Pak? Udah bisa ngerakit? Kelas 3, kelas 4 SD gitu. Oh, Lengkap sampai speakernya. iya. Jadi kayak kalau elektronik ada resistor, ada warna-warnanya itu dari kecil saya sudah hafal. Ngerakit sendiri. Jadi memang passion di elektronik itu tinggi dan kebetulan saya mungkin bisa dibilang pintar matematika. Jadi awalnya saya cita-cita itu jadi ahli elektronik sebenarnya. Maka dari itu waktu kuliah saya pilih kuliah jurusan elektronik. Nah tapi dengan berjalannya waktu ternyata waktu saya masuk elektronik itu saya bingung mau jadi apa gitu. Waktu kuliah saya ngebayanginnya kayaknya habis ini saya bakal jadi kayak tukang listrik yang naik-naik tiang listrik benerin kalau mati lampu gitu. Terus ketika kuliah, wah ternyata susah banget kuliahnya elektronik itu susah banget matematikanya gitu. Terus kayaknya nggak tahan, terus pindah ke kuliah IT. Nah dari situ ya mulai otodidak juga sih belajar programming. Terus ya saya mulai kayak belajar banyak coding segala macam, bahkan belum diajari di kampus. Jadi kayak semester 2, semester 3 itu saya udah cukup ahli lah coding, bikin website, terus mulai bikin freelance untuk bikin website tuh. Terus ya sudah dengan berjalannya waktu saya menggeluti dunia internet marketing. Itu sekolahnya di mana Pak? Di Indonesia Pak? Atau? Di Indonesia, di Semarang. Ya saya asli Semarang. Terus habis itu ya karena ngerti website, ngerti coding, terus saya mulai buka kayak jasa-jasa bikin website itulah. Orang yang mau bikin website saya bikinin, terus saya bikin internet marketing itu kayak saya bikin website, terus saya pasangin iklan Google AdSense. Kalau sekarang Google AdSense kan YouTube. Kalau dulu lebih ke website. Jadi kalau kita punya website, trafficnya banyak, kita pasang iklan, setiap klik atau view itu kita dapat duit. Saya mainannya itu, terus 2012 nggak sengaja nemu Bitcoin dari forum Reddit. Oh, Ya, gimana itu sampai tertarik? sebenarnya waktu itu iseng aja, bukan niat apa, bukan yang wow banget gitu sih, cuma wah ini kayaknya menarik gitu aja. Terus dari situ saya beli domain bitcoin.co.id. Ya, itu Dari awal situ mulanya. guys, awal Ya, mulanya bitcoin.co.id. terus setelah itu
Udah blog itu saya install WordPress, saya kasih blog banyak artikel tentang Bitcoin, terus di comment sectionnya ternyata banyak orang yang tertarik untuk jual beli Bitcoin. Terus setelah itu 2013, mungkin sekitar tahun 2015, saya bikin platform untuk jual beli Bitcoin tapi yang sederhana, bukan exchange model sekarang ada produk, tapi saya tentukan harga belinya berapa, harga jualnya berapa, kan money changer. Iya. Jadi nanti orang pasang harga dulu, minta dulu quotation, saya mau beli 1 BTC, nanti saya kasih harganya, terus tinggal transfer, nanti kita transfer Bitcoinnya. Jadi awalnya gitu. Terus 2014 makin rame, saya ngajak Oscar, bro, mau nggak kita seriusin bisnis ini? Oh, berarti sebelumnya nggak ada kenalnya Pak Oscar tuh baru di 2015. Dan saya kenal Oscar udah dari 2008 mungkin ya. Jadi waktu saya bikin DevShop, software house itu Bang Oscar juga. Dikenalnya udah lumayan lama. Kita kebetulan alumni satu SMA yang sama juga. Nanti. Terus kok bisa akhirnya Indodax bisa sebesar ini? Sebenarnya kita cukup beruntung karena kita yang paling awal di Indonesia gitu kan. Jadi awal mula sejak 2014 sampai 2018 mungkin kita hampir kayak nggak punya saingan gitu. Sedangkan di masa-masa itu pemberitaan tentang Bitcoin, pemberitaan tentang kripto itu kan terus muncul gitu. Nah kita kayak riding the wave aja. Jadi bahkan tanpa budget marketing pun kita bisa tumbuh. Nah makin ke sini memang perjalanannya makin susah lah karena sekarang di Indonesia ada 35 exchange yang terdaftar di Bapepti. Ya dari situ ya kita mesti terus berinovasi, kita mesti pastikan customer support kita bagus, kita pastikan platform kita terus bisa berfungsi dengan baik. Dari situ ya kita intinya menjaga kepuasan nasabah lah supaya mereka selalu menggunakan Indodax. Apa sih tantangan terbesar seorang CTO dalam menjalankan exchange? Nah, exchange crypto itu kan benernya startup tech ya, digital startup. Jadi di sini posisi CTO itu sangat-sangat krusial nih. Karena kalau di tech startup, produk itu memang di-define oleh tech, oleh direktur teknologi gitu. Jadi ya saya mau nggak mau harus deep dive bagaimana kripto itu bekerja, apa yang sedang trending, terus juga uh, harus menggali banyak masukan dari users, apa yang mereka mau, apa yang mereka butuhkan. Dari situ kita create produknya. Gitu. Jadi cukup intens kerjanya CTO. Iya benar. Terus kemarin kan ada kasus Indodax di hack ya Pak. Ya. Itu kelanjutannya gimana sekarang? Terus antisipasi ke depannya gimana? Ya cukup stressful ya waktu itu, ya sebulan lebih sih. Sebenarnya dalam 3 hari kita recover, kemudian aset-aset yang hilang itu semua kita cover dari dunia Indodax. Jadi mungkin catatan buat member juga, nggak tahu apakah sudah nonton press release kita atau podcastnya sama Pak Os gitu. Jadi dana nasabah 100% aman karena kita ganti menggunakan dana yang dimiliki oleh Bahkan waktu Indodax. itu pas ini Pak Os kan sampai bagi-bagi giveaway ya. Betul, betul. Iya. Jadi ya itu bentuk pertanggungjawaban kita karena kita sudah dipercaya oleh para nasabah Indodax, mau nggak mau kita ganti gitu. Jadi ya setelah itu tentu kita sebagai founder ya pusing, pasti pusing, pasti stressful gitu. Karena bisnis sudah running as usual, business as usual, kemudian setelah itu kan masih banyak sisa problemnya lah. Kita pasti berdinamika dengan pemegang saham, dengan investor, kemudian dengan regulator, kemudian dengan kepolisian, bahkan karena suspek hacker yang mencuri aset kita kan dari North Korea, ini juga beri perhatian oleh agensi luar negeri kayak FBI segala macam. Jadi ya
cukup intens, cukup stressful, tapi kita jalanin aja. Ya, apakah kita bisa kasih tahu nih orangnya siapa? Kan sekarang dengan blockchain kan semuanya jadi transparan, kita bisa tahu kira-kira gimana kan misalnya tapi bisa tahu ketemu nggak siapa kira-kira. Jadi benernya dari audit kan kita ada beberapa auditor, ada auditor on-chain, ada auditor tag-nya juga. Dari kedua auditor tersebut itu mereka melihat polanya itu sangat mirip dengan North Korea, pola tag-nya. Begitu juga dengan pola pencucian uangnya, transfer on-chain-nya itu sangat-sangat identik dengan bagaimana North Korea melakukan serangan. Nah dari situ memang ujungnya siapa yang nyairin itu belum, karena sampai detik ini uang itu masih mengendap di satu address dan masih diem. Dan banyak aset kemarin yang dicuri, itu dijual secara on-chain di Uniswap segala macam, kemudian sekarang statusnya dan kumpulin di satu address dan masih diem. Nah kalau masih diem kan kita nggak bisa track. Orang bisa track ketika kripto ini mulai masuk ke exchange lain, dimana sekarang tempatnya. Itu kita sekarang sudah masih nunggu ini ada pergerakan, kita sudah ada tim yang monitor, jadi kita kayak langsung koordinasi dengan yang terima koin tersebut. Begitu diterima kita akan request kita suspend. Tapi kalau misalnya dia tarik sekarang kan ada card pisahkan. Kalau dia tarik pakai pisah card yang non KYC itu bisa di track apa? Yep, at least mereka apalagi apapun yang keluarnya dalam bentuk fiat pasti kelacak. Tandang kelihatan ya geseknya di mana. Kalau dia ambil di ATM random misalnya. Semua ATM ada CCTV. Oh, okay. Lihat nggak? Lihat ya, ATM betul. Di atas itu ada bulatan kecil betul. Warna hitam itu CCTV. Berarti pasti ke-track ya. Pasti ke-track. Ya minimal kita tahu orangnya di mana. Karena ATM-nya di mana kan ketahuan. Mungkin ATM-nya di daerah apa, di kota apa, ya kan. Jadi dia nunggu semuanya melupakan kasus baru ditarik. Nggak mungkin ada yang lupain sih, ya, terutama kita. Mungkin kalau masyarakat lupa karena damage-nya kan kita tanggung 100%. Tapi kita yang jadi korban tidak mungkin akan lupa. Oke, menurut Pak William, kalau misalnya Pak William punya perusahaan baru, terus mau hire CTO, kriteria dan syarat apa yang mutlak harus dimiliki sama calon CTO ini? CTO ya, spesifik sekali CTO gitu ya. Kalau CTO yang paling penting bukan cuma CTO mungkin, tapi semua developer, semua yang ada di departemen tech lah. Yang paling penting itu menurut saya adalah sense of ownership ke produknya. Ya, misalkan hire orang dia jago banget tapi dia nggak believe sama kripto gitu misalkan, mending nggak usah. Karena dia nggak percaya sama produk yang mau dia bikin gitu. Jadi dia mesti believe, dia terus sense of ownership dan belongingnya itu ada gitu. Terus gini, contohnya lagi sense of ownership itu. Kadang ada orang yang kerja ya, dia katakan engineer gitu, tapi dia ditanya hal yang lain dia nggak mau jawab. Contohnya temennya tanya gitu, bro, saya punya masalah nih di akun Indodax gini, gimana, bantuin dong. Dia malah jawabnya, itu kan bukan kerjaan gua, kontak aja ke customer support. Nah itu saya paling benci orang yang gitu ya. Mestinya kalau sense of ownership-nya tinggi, ya dia berusaha bantu sejauh yang dia bisa gitu. Mungkin apakah dia layas, dia tanya ke temennya yang customer support, atau minimal bantu, bro caranya gini loh, lu mesti kirim email ke support@indodax.com itu misalkan, nanti di sana pasti ada yang jawab. Kalau nggak ada yang jawab let me know ya, nanti coba deh gua coba bantu sebisa mungkin yang gua bisa bantu ke teman-teman gitu. Nah itu sense of ownership-nya ada menurut saya. Nah yang saya cari mesti yang seperti itu, karena pinter itu satu hal, tapi kalau dia nggak passionate sama barangnya, dia kerjanya nggak bener nantinya, malah mendingan nggak usah. Nah, terutama kripto sih, kripto cukup unik ya, maksudnya kripto kan hal cukup baru ya.
kemudian cukup idealis juga gitu loh. Dibilang manfaatnya apakah benar-benar kerasa ke mainstream saat ini kan belum begitu gitu. Emang Iya. faktanya belum begitu. Orang kebanyakan main kripto ya karena hype, karena memang mereka tertarik di investment gitu, tapi belum yang benar-benar mainstream amat gitu. Jadi kalau passionnya nggak ke sana, jangan. Oke, nice. Nah, terus ini kan banyak orang yang lagi tertarik banget sama kerja di Web3 Ya. karena gajinya tinggi lah atau bisa kerja remote lah. Tapi sebenarnya apakah di Web3 itu kerjanya seenak yang dipikirkan orang-orang dan gimana sih peluang kerja di Web3 di Indonesia? Ya namanya kerja mungkin nggak ada yang enak. Tapi ini kalau di Web3 menurut saya potensi kedepannya sangat besar. Kenapa? Web3 atau blockchain itu termasuk salah satu industri yang diramalkan akan menjadi apa ya namanya ya, revolusi kedepannya yang akan merevolusi industri ya. Di dalamnya ada blockchain, selain itu ada AI, kemudian ada green energy, kemudian ada biotech. Itu diramalkan akan menjadi industri-industri yang akan merevolusi industri ke depannya gitu. Jadi ya kalau mau memiliki potensi yang sangat besar untuk meramalkan di depan ke depannya, saya mesti belajar apa sih supaya saya sukses. Kalau tertarik di dunia digital, ya mesti salah satunya Web3 nih dipahami gitu. Bukan berarti Web3 nanti ngalahin AI, nanti ngalahin green energy segala macam, tapi ini akan menjadi salah satu sektor yang sangat penting ke depannya. Oleh karena itu, ya menurut saya kalau tertarik di dunia finansial terutama ya, teknologi finansial mesti belajar Web3 karena ke depannya akan banyak sekali industri finansial yang akan disrupt oleh blockchain dan Web3. Dari semua narasi kripto, narasi favorit Pak William apa? Sekarang Iya. meme coin. Meme Meme coin coin. ya. Oke, kenapa tuh Pak? Meme coin itu unik ya. Walaupun saya sendiri benernya nggak terlalu jago dan nggak terlalu ngikutin meme coin, tapi sebagai narasi, menurut saya kripto ini akan menjadi besar jika adopsinya besar. Artinya banyak orang yang menggunakan. Karena Web3 atau kripto itu kan ekosistem. Kalau usernya dikit ya ekosistemnya nggak jalan gitu. Nah, meme itu kan ya memang kayak culture gitu, kayak subculture di mana meme itu bisa membawa banyak orang awam ke Web3, Iya, ke benar. blockchain yang sebelumnya mungkin mereka nggak tertarik karena industri ini dibawakan dengan cara yang lucu, dengan cara yang dibungkus dengan meme itu ya mereka mungkin iseng, awalnya iseng nyobain. Ketika nyobain mereka secara tidak langsung mereka belajar tentang blockchain, tentang Web3. Minimal mereka mulai belajar wallet, mereka mulai beli Ethereum atau Solana gitu kan. Terus mereka mulai ngedegen, mulai pakai DEX ya kan, Pump.Fun lah atau Uniswap lah. Nah, dari situ secara tidak langsung mereka ngerti, oh ini kripto, ini dunia kripto, ini dunia Web3. Terus mulai belajar apa itu blockchain, kemudian mulai masuk ke komunitas. Dari komunitas mungkin mulai banyak dapat info, oh blockchain itu ini, oh kripto itu maksudnya ini. Terus kemudian mulai yang sebelumnya cuma invest meme doang jadi lebih serius, invest ke project-project yang lebih serius. Tapi Pak, ini kayak memang sih meme membawa orang banyak masuk kripto. Tapi banyak juga orang yang gagal di meme. Jadi apakah fenomena ini malah berdampak bagus atau malah dampaknya membuat orang-orang punya konotasi kalau di blockchain ini atau di kripto ini tempat gambling, malah cuma meme semua. Bahkan kan performanya meme coin itu lebih bagus daripada altcoin yang jelas-jelas kayak ada fundamentalnya.
Menurut saya sih nggak masalah gitu, Heeh. mau dikonotasikan kasino pun nggak masalah, yang penting masuk dulu, yang Oke, penting nyemplung dulu. menarik, Gini, menarik. orang pertama kali biasanya ya, orang tertarik ngoding atau orang tertarik ngulik komputer, awalnya biasanya gamer, Iya, seneng ngegame aja, seneng main game di PC, terus mulai kayak apalah ngehack di game kan, kadang kita bisa ngemod gitu kan, terus dari situ ngemod kan kadang kita terpaksa ngerti, oh software itu seperti ini, kadang kita bahkan perlu mulai belajar ngoding supaya bisa modifikasi gamenya gitu kan, atau misalkan main Roblox atau Minecraft, kita juga mesti jago kalau mau bikin game di dalam sana kita mesti ngerti coding. Berangkatnya nggak serius, berangkatnya dari game, oke. tapi dari sana dia muncul ketertarikan untuk lebih jauh belajar ke dunia IT. Oh, Nah, menurut saya itu bisa diterapkan di kripto juga dari meme coin. Awalnya mungkin ngedigen apa main meme. Tapi orang kalau rek di meme itu tetap ketawa loh. Beda kalau di altcoin, kalau rek mungkin puyeng gitu kan, Iya, maki-maki gitu. heeh. Tapi kalau di meme dari awal mereka tahu ini mainan emang kasino. Iya, benar sih Pak. Wah, berarti Pak William ini ya Dijen ya. Nggak terlalu, tapi yang ngikutin aja lah. Jadi Ngikutin pun nggak terlalu dalam. Cuma favorit, saya suka spiritnya di meme. oke, Karena semua orang tahu ini kasino, ini zero sum game. benar. Bahkan ada beberapa orang awam justru nggak tahu, bahkan dia nggak tahu Bitcoin atau Ethereum, tapi dia tahu Doge. Yes, makanya. Fenomenanya Iya, lucu ya iya, Pak. iya, iya, iya. Iya, betul, betul sekali. Berarti eh, Pak William kan juga ini nih terkenal sebagai Bapak Ethereum Indonesia. Itu kok Hmm. bisa ada narasi kayak gitu Pak? Itu mah ini Pak Os tuh yang bikin narasinya kan. Pak Os kan Wah, Bapak Bitcoin Indonesia gitu kan. tapi Terus kayaknya Ethereumnya nyolek banyak nih. nyolek saya gitu biar namanya ini. Tapi saya sendiri benernya nggak nyaman. Ya karena saya masuk Ethereum kan sejak ICO. Wow. Ya, sejak ICO-nya Udah, Ethereum udah berapa X tuh 2014. Pak? 10.000x kalau dari, kan dulu jualannya 30 sen, Wah, 0,3 US dollar. dulu Ya kalau 3.000 dolar dari 10.000x. sempet di mining juga. Saya nggak main. Saya nggak mining Bitcoin, nggak mining Ethereum. Itu hold terus Pak sampai sekarang. Sempet sempet kayak fade. Pernah nggak ada rasa fade waktu Bitcoin anjlok? Nah, Terutama di awal-awal yang cycle kalau pertama. Bitcoin agak susah karena kita sebagai owner exchange, kalau kita punya koin tuh biasa jadi liquidity. Maksudnya kalau ada orang beli nggak ada barang, kita terpaksa jual. Jadi agak susah untuk ngehold. Oke. Kalau yang Kalau Ethereum saya pribadi, terpaksa ngehold karena Pak kemarin William. kan sempet, tahu nggak cerita yang Ethereum sempet hilang itu Heeh. 500 ETH. Nah itu ya karena ini aja, kelupaan passwordnya, saya lupa punya 500 ETH, kemudian Uang sebanyak itu lupa. nggak sengaja 2 tahun yang lalu ketemu, ya terus keluar di look on chain itu kan, apa look on chain ya bener ya? Look on Yang chain di ada, Twitter ada. ya, terus jadi heboh. Tapi saya tidak bermaksud menjadi Bapak Ethereum Indonesia. Jackpot Saya terbesar. menjadi orang biasa aja. Jackpot terbesar Pak di kripto apa Pak? Ini Spill dong. Ethereum ya 10.000 kali lipat ya. Kalau loss Mungkin terbesar. Meme coin ada nggak yang 10.000 kali lipat ya? Meme coin ada nggak sih? Ada sih Pak. Ada ya? Ada. Oh, ya saya Ada. saya di Ethereum. Cuma ya gitu, kalau meme coin kan roller coaster dan kadang tuh banyak orang, saya pribadi awal-awal yang pertama banget main meme coin itu jackpot ketagihan tebar lagi, tapi kayak nggak mikirin oh ternyata kita harus money management juga walaupun meme coin, kita harus kayak take profit, terus juga ternyata banyak hal yang harus dipikirkan ketika beli meme coin, bukan kamu asal gambling. Ya, ya. Banyak hal kayak volumenya Itu mesti dicek fungsinya apa. Vanessa dan teman-teman di sini untuk edukasi. Biar Iya. main meme coin tuh kasino mesti apa mindful lah.
Ya kasino, tapi nggak kasino banget sebenarnya Pak. Oh gitu. Iya dong. Nah, sharing coba. Karena kan kita bisa lihat on-chain-nya, siapa yang beli, volumenya berapa. Ketika volumenya sedikit, ya kita bisa lihat ini koin pump and dump nggak, terus lihat holdernya berapa, kayak Berarti gitu. better than kasino ya sebenarnya ya. Much better than kasino. Much better than kasino itu guys. Iya. Dengerin. Kalau kasino kita nggak tahu bandarnya, iya ada bandarnya juga. Ketika kamu beli di market cap kecil kan kamu jadi top holder. Ya. Tapi kan itu bisa jadi pertimbangan kita dong mau masuk atau enggak. Kalau kasino Berarti mending main on-chain ya sebenarnya ya, mending main iya. meme coin ya. Iya Pak. Iya. Kalau saya Iya. Makanya menurut saya ini dari meme coin kita bisa cuan, terus kita bisa belajar bisa kripto. belajar. Iya, Betul. karena dari situ terus nanti kita mulai ngerti proyek-proyek yang serius. Betul. Sebelum kripto, orang itu nggak pernah tanya uang itu apa sih. Jarang banget orang punya interest untuk masuk sampai ke sana. Tapi begitu ada Bitcoin, ada Ethereum, ada blockchain, orang mulai di seminar-seminar, di YouTube, di kanal apapun lah, mulai orang tuh mikirin, oh uang itu ada yang ngeprint, ya Iya. kan? Oh ternyata uang itu ada bank sentralnya, terus ada inflasi. Betul. Itu orang dulu jarang banget yang mau mikirin kayak gitu. Gara-gara kripto orang mikirin seperti itu. Nah dari meme coin jadi ngerti kripto, ngerti blockchain, jadi ngerti financial. Iya benar Pak. Bahkan menurut saya ya, salah satu tempat untuk belajar blockchain secara mendalam itu dari yaitu satu meme coin, terus airdrop Pak. Karena Ya, dengan airdrop juga. kita belajar pakai ekosistemnya, dan terutama yang airdrop legit ya Pak, itu kan Ya. tasnya benar-benar banyak kan Pak. Setuju, saya setuju sekali sama narasi airdrop juga. Iya, bahkan kadang tuh perlu gas fee kan Pak, kadang ada yang Betul. ada punya gas fee kan, kayak kita udah ngeluarin gas fee nih, sudah misalnya 25% perjalanan, sayang kalau nggak dilanjutin, jadi nggak mau ya diterusin Betul, sampai betul. akhirnya ngerti banget jadinya. Dan memang sekarang fenomena teknologi kripto itu tidak terlalu mudah untuk dipahami. Jadi orang main airdrop itu kayak orang learning by doing gitu loh. Iya. Jadi kayak nginstal, kan awalnya pasti install MetaMask gitu Ya, kan. Terus mereka mesti masang RPC-nya kan. Iya. Terus nanti mesti coba testnet itu Iya biasanya. betul. Terus suruh minting apalah, misalnya minting NFT lah, atau suruh swap lah, atau suruh swap bridge. signature lah, atau Iya, apapun di situ. Dari situ orang jadi belajar gitu. Jadi aku Benar. seneng banget sama orang yang main meme coin, yang main airdrop, karena mereka terpaksa belajar. Iya, bahkan dibilang terpaksa juga enggak Pak, karena kan airdrop kan menarik dengan rewardnya, jadi kayak nggak ada yang suruh, mereka mau aja gitu. Ya. Menarik sekali. Nah, terus Pak, apa nih yang seru? Lagi seru nih, KOL saling senggol-senggolan di Twitter. Ya. Mau tinju sama kemarin. Mau tinju. Gimana Ya. tuh Pak? Pendapat William? Ya, emang mungkin dunia influencer, dunia artis emang dari dulu gitu kali ya. Bukan cuma di crypto atau di financial influencer, tapi maksudnya artis-artis kan dari dulu ya cari drama biar tambah terkenal gitu kan. Tapi menurut saya sih ya sebaik mungkin dihindari sih, karena kalau saya lihat ya ekosistem di kripto di Indonesia itu sudah buildernya dikit, volumenya juga nggak gede-gede amat di Indo, project-projectnya tidak terlalu bagus, tapi belum apa-apa kita udah saling serang, salah-salahan gitu, kayak mungkin bahasa Jawanya mbok yao, kita justru malah kayak bareng-bareng bikin sesuatu kompak gitu, supaya kita itu nggak kalah sama luar negeri. Karena apa? Malaysia itu banyak, negara tetangga kita Malaysia banyak proyek keren gitu. Sesama Asia Tenggara, Vietnam juga banyak proyek keren. Tapi kita jauh tertinggal gitu. Udah tertinggal kita gontok-gontokan lagi kan, dilihat sama orang lain juga malu sih. Iya, sayang ya Pak. Sayang. Jadi mending kita lebih fokus, ayo gimana proyek Indo itu jadi keren itu, jangan malah berantem sendiri. Benar, setuju sih Pak. Kalau ini menurut Pak William, narasi kripto yang bisa bertahan, narasi di tahun ini yang bisa bertahan di cycle selanjutnya itu apa Pak?
Karena kan beberapa narasi ada yang tenggelam juga udah dari yang cycle kemarin. DeFi sih masih bertahan sih, walaupun DeFi kan cycle sebelumnya ya. Tapi di cycle yang sekarang masih rame kan DeFi, kayak liquid staking kan termasuk DeFi juga masih jalan. Kayak DEX juga sekarang masih rame gitu. Jadi DeFi menurut saya umurnya panjang di kripto. Kalau narasi yang baru mungkin kayak Depin cukup menarik karena menurut saya itu menjawab banyak tantangan lah di yang memang real problems itu. Uh, Kenapa Depin menarik, Pak? Ya menurut saya kayak Depin itu salah satu narasi kripto yang beneran menjawab banyak tantangan lah, yang real gitu, real use case lah, bukan cuma khayal itu menurut saya, karena memang banyak infrastruktur yang tersentralisasi, di mana narasinya Depin itu mau decentralize the infrastructure of many things, itu mau IoT lah, mau sekedar apa namanya di space lah atau GPU lah atau apa namanya kayak map, digital map lah, banyak lah yang menarik di project Depin. Nice, Depin ya Pak. Ya, jadi ada apa Depin, terus DeFi. Kalau DeFi kayak GameFi ya sekarang GameFi juga. Tapi GameFi saya nggak tahu sih. Soalnya GameFi itu sangat tergantung sama gamenya ya. Maksudnya kalau game itu bisa berjalan dengan ramai tanpa blockchain, kemudian di blockchain kan mungkin baru. Terus tesis saya, narasi yang bagus di blockchain itu narasi yang nggak ada di Web2. Yang nggak ada di Web2. Ya kita lihatlah semua project yang rame di kripto itu bukan sesuatu yang di Web2 rame terus di porting ke Web3. Itu menurut saya nggak menarik. Karena banyak hal yang sebetulnya sudah di-solve sama Web2, nggak harus dibawa ke Web3. Kalau dipaksa dibawa ke Web3 malah nggak jalan. Contohnya kalau saya sih ya nggak begitu optimis dengan RWI. Ya karena menurut saya ekosistem Web2 itu udah mature. Kayak misalnya tokenisasi properti itu kan kebanyakan RWI mainnya di arah situ. Sedangkan digitalisasi aset real estate itu udah banyak di bursa efek pun ada, rates sudah ada dari lama gitu, mau di bursa Indonesia mau di bursa luar negeri udah ada, kita bisa beli. Jadi menurut saya itu nggak terlalu menarik lah ya. Nggak tahu nanti RWI mungkin kedepannya apakah karbon, cuman karbon secara global juga belum terlalu jalan juga kan, mungkin kedepannya 5-10 tahun lagi, tapi saya sekarang sih nggak gitu optimis. Nah Pak, ini kan banyak yang bilang this cycle is different, bener nggak sih? Apakah cycle ini bakal different daripada cycle-cycle sebelumnya? Ya pasti beda ya, kayak fenomena meme coin udah jelas beda sama cycle sebelumnya. Tapi kan memang setiap cycle itu bakal ada narasi yang diangkat. Tapi kalau dari segi apakah cycle-nya biasanya kan cycle berulang. Apakah di cycle ini akan sama kayak cycle sebelumnya, terutama dari segi harga sama hype Bitcoin? Kalau harganya sih kayaknya ya, siklus 4 tahunan kan ya tetap berulang kali memang terjadi di kripto kan. Menurut saya sih fenomena itu akan terulang kembali. Cuma masalah narasinya mungkin nanti yang beda. Kalau yang sebelumnya kan ICO kan, ICO DeFi. Nah yang sekarang kayaknya meme coin ini rame. Terus next apakah GameFi mulai rame, nggak tahu, karena fenomena kayak di Ton kan di Telegram kan mulai rame kan. Apakah ini menjadi suatu yang besar atau tidak ya saya nggak tahu. Tapi ya pasti beda lah, dari siklus 4 tahunan selalu beda. Prediksi harga Bitcoin Pak? Di atas 100. Kapan tuh Pak kira-kira? Ini not financial advice, tapi menurut saya mungkin antara Q1 atau Q2 2025. Terus makroekonomi apakah berpengaruh sama harga kripto nanti? Misalnya tiba-tiba ekonominya goyang banget nih, apakah
Pasti akan sangat berpengaruh, karena ya duit untuk beli kripto kan ya itu aja. Peluangnya sama dengan TradFi. Jadi pasti terpengaruh. Kalau suku bunga The Fed turun, liquidity jadi melimpah, sebagian akan masuk ke kripto. VC juga mulai banyak betting di kripto. Ketika VC masuk ke kripto, nanti lebih banyak project, nanti banyak yang mulai investor retail juga masuk ke kripto. Nah, dari situ market cap-nya akan naik secara otomatis. Terus Pak, masalah regulasi nih, sekarang kan banyak banget kasus KOL pada punya keresahan lah dalam sharing, bahkan bukan cuman crypto exchange ya, blockchain juga kita ada beberapa yang sharing terus kontennya di take down. Padahal itu platform kayak lending, borrowing Di Indonesia ya? di Indonesia. Oh. Itu bukan exchange loh Pak, itu platform produk blockchain. Itu Influencer Indonesia. influencer Indonesia. Mungkin terkait OJK ya? Tapi kan itu platform lending, borrowing, DeFi Pak. Tidak Di ada take down hubungannya. apanya? Sosmednya? Iya, di take down. Di take down dari Instagramnya sih. Cuman apakah emang nggak ada regulasi? Maksudnya Instagram itu ada regulasi berhubungan sama regulator Indonesia nggak sih sampai itu disebut platform gambling? Kalau yang setahu saya memang OJK itu kan mungkin 2-3 bulan yang lalu memberikan pernyataan bahwa influencer tidak boleh mengiklankan kripto kan. Mungkin terkait dengan itu mungkin. Jadi kebijakan di sosial media jadi semakin ketat karena mungkin ada instruksi dari regulator ya, mungkin menurut saya. Lalu gimana kayak dari project-project itu kan kita belajar Pak pakai ekosistem blockchain. Tapi ketika kita tidak bisa kayak KOL tidak bisa menjelaskan tentang ekosistemnya aja, gimana cara belajarnya gitu? Benernya yang ditakutkan oleh regulator, terutama OJK dan Bapepti, itu adalah influencer yang melakukan pump and dump kripto kemudian merugikan masyarakat. Oke. Karena influencer itu kan banyak yang follow, banyak follower. Follower itu artinya bukan hanya follow kontennya aja, tapi follow tingkah lakunya. Ketika influencer ini bilang beli A, mereka ikutan beli A. Dimana belum tentu project ini bagus atau terjamin gitu kan. Nah, sebetulnya regulator tuh sudut pandangnya di situ. Nah, tapi OJK sendiri berkali-kali bilang bahwa mereka itu sangat appreciate dengan orang-orang yang memberikan edukasi. Jadi kalau sifatnya edukasi harusnya nggak apa-apa. Dan setahu saya, ini lagi digodok juga dari Asosiasi Blockchain Indonesia, itu mereka mau bikin framework supaya nanti kayak influencer itu kayak terdaftar gitu kayaknya ya. Punya license ya. Iya, jadi nanti supaya konten mereka itu ada guidance-nya, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Kalau influencer itu mempromosikan sesuatu, harus istilahnya apa sih? Harus memberikan notice gitu bahwa this is a sponsored content. Oke. Kalau itu nggak masalah. Atau melakukan promosi di IG-nya si platform. Kayak apa namanya, kalau di IG itu kan bisa collaborate kan, bisa collab kan. Iya. Itu boleh. Tapi kalau intinya itu, kalau memang ini iklannya itu mempromosikan, paid promote, itu harus announce, harus kasih tahu, itu disclose lah kalau itu memang paid promotion. Kita main mini games ya Pak? Oh, mini game. Oke. Mini app atau mini game? Mini app tap nanti. Main mini app juga nggak Pak? Itu sempat main tap juga, lumayan yang itu. Yang mana tuh? Hamster Combat? Hamster. Lumayan. Lumayan aja, cuma dapat $10 kemarin. Gede nggak tuh $10 di hamster?
Cukup gede ya. Tapi belum bisa ke Labuan Bajo Pak kalau $10. Oke. Pak Will, Bitcoin atau Ethereum? Susah itu. Eh, berat tuh, saya nggak bisa jawab jujur. 50-50. Kalau disuruh pilih satu, harus memilih. Bitcoin. Boleh kasih alasannya kok. Karena Bitcoin itu sudah dianggap sebagai mata uang sekarang, alat pembayaran oleh kalangan banyak. Oke. Kenapa berat meninggalkan Ethereum, Pak? Nah, kalau Bitcoin itu mata uang, kalau Ethereum itu adalah platform Web3 yang terbesar. Oke. Ya, kalau nggak ada Ethereum nggak ada Web3. Ya berat kan? Ethereum itu ekosistem. Walaupun sekarang banyak banyak L2 segala macam, hampir semua L2 tuh jalan di atas Ethereum. Oke. The next Ethereum siapa, Pak? Menurut Pak William? Aduh, apa ya? Base kali ya? Base. Iya, Base. Kenapa, Pak? Base atau Solana lah. Ya. Solana dari dua itulah, Base Solana. Kalau Sui? Sui saya nggak terlalu. Oke. Saya big bet dua itu, Base atau Solana gitu. Chex atau DeFi? DeFi. Ini yang ngomong ownernya Chex. Oke. Jawaban macam apa ini? Nanti kasih tau Pak Oscar pilihnya DeFi. DeFi. Oke. Shiba atau PP? Aduh, Shiba atau Shiba Shiba. atau PP. PP lebih lucu. Lebih lucu PP. PP lebih lucu ya. Oke. Meme coin atau AI coin? Meme coin. Meme coin. Ya. Itu meme coin tadi kan sudah dicerita panjang lebar. AI di blockchain ini menurut saya agak-agak nggak nyambung. Untuk disambungin tuh agak jauh. Okay. Paling mentok Depin. Tapi untuk bener-bener AI di dalam blockchain tuh kayaknya agak absurd. Oh iya, Pak. Padahal sekarang kan banyak produk AI. Ya banyak, karena AI lagi trending gitu. Biasalah kalau di blockchain semua yang trend ya dibikin gitu. Oke. Investor atau developer? Developer. Oke. Ya. Kenapa, Pak? Kan enak invest, cuman tinggal invest masukin duit santai. Benernya potensinya besar di developer DeFi ya. Developer on chain. Developer bikin project on chain. Menurut saya potensinya sangat besar, banyak yang bisa dipelajarin, masa depannya sangat bagus. Dan Indonesia itu lagi kekurangan developer blockchain. Gimana ya Pak, biar orang-orang tuh tertarik sama dunia dev di Indonesia? Ya pertama boleh meme coin dulu, nggak masalah gitu. Jadi para developer awalnya kenal kripto dari meme coin nggak masalah. Bikin koin di pampan ya. Terus habis itu mungkin jadi lebih ngulik tuh, oh ternyata bikin project, bikin meme coin deh minimal gitu. Tapi jangan bilang, nanti ada bikin meme coin rakpul salahin saya. Please, do your own research, man. Ya, tetap lah, itu kan keputusan Anda untuk berinvestasi di meme coin gitu. Kasino. Ya, emang zero sum game. Meme coin itu zero sum game gitu. Benar. Artinya Anda siap menang, Anda siap kalah gitu. Kayak main di kasino lah. Benar. Ya. Banyak Pak follower saya, kan saya memang dari awal ya pecinta meme coin kan. Jadi banyak yang selalu tanya ke saya, berapa sih minimal investasi di meme coin? Terus ya jawaban saya simple, duit yang kamu siap hilang. Ya kayak ini begitu aja, kayak beli lotre, jangan jual rumah beli lotre gitu loh, itu goblok namanya. Uang saku lah, uang yang memang buat lucu-lucuan aja doang. Bukan berarti kemudian all in di meme coin ya salah sendiri, itu money manajemennya jelek sekali namanya. Nah terus ini kan juga Justin Sun Tron bikin pump juga kan, Sun Pump
Saya nggak Harganya tahu tapi Tron melonjak gila-gilaan, tapi belum ya. lama ini kayaknya udah sepi-sepi, udah mulai sepi si Tron itu, tetap yang bertahan Solana. Menurut Oh, menurut Pak Will potensial nggak si Tron ini? Tron sebenarnya saya salah satu yang lumayan seneng sama Tron Network. Oke, Ya, menarik. karena kalau kita tarik dari 4 tahun yang lalu, harga TRX tuh naik terus. 4 tahun yang lalu ke sekarang tuh 10 kali lipat harga TRX, which is not bad gitu. Dan trennya selalu naik gitu. Dan USDT itu jaringan yang paling besar di Tron karena CRC20. gas fee-nya murah. Betul. Ya, di Indodax sendiri transaksi terbesar USDT di Tron karena gas fee-nya paling murah, kita cuma $0,5 gitu. Jadi saya big believer sama Tron Network. Entah apapun gimmick yang sering dikeluarin sama Justin Sun Justin Sun, yang memang dia influencer juga ya, bisa Iya. dibilang ya, banyak gimmicknya gitu, tapi Tron secara network cukup solid. Oke, nice, menarik. Top 5 blockchain versi Pak William. Kan satu pasti Ethereum, Bitcoin, Ethereum, Ethereum, Base, Solana, Base, Solana, satu lagi ya apa ya? Tron, Tron, Tron. Tron. Tron itu mungkin orang yang ngedevelop juga nggak terlalu banyak ya ekosistemnya. Ya paling banyak gimmick dari Justin Sun aja. Tapi proven so far, stablecoin USDT pakainya Tron, proven, networknya rame. Ini kan banyak juga XRP Army, Pak. Hah? Menurut Pak William, XRP itu gimana sih? Apakah potensial? XRP itu benernya tidak begitu decentralized, kemudian narasinya lebih ke corporate benernya, ke institution. Jadi nggak Web3 amat itu, bukan Web3 lah malah XRP Oh itu. gitu, Pak. Jadi ya nggak terlalu ini sih, nggak terlalu mandeng XRP sih menurut. Oke, menarik banget, Pak. Aduh, Nah, masih pengen cerita panjang sih sama Pak William. saya Tapi juga sih. iya. Apalagi seru nih meme coin sama airdrop. Tapi Coin, mungkin durasinya ya. Nanti kita ngobrol lagi ya, Pak. Siap. Datang ke Thank podcast you. coin kami. See you next time. Terima kasih. Ya, makasih Pak.